Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzi Mujizatun, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Wanasari, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanasari, Bapak Hadi SPD Ang, yang kebetulan hari ini tidak bisa membersamai kita karena ada dinas luar. Pada Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Wanasari yang pada hari ini bisa berkumpul bersama, kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif, Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, setuju atau tidak nih Bapak Ibu tentang 3 pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Setuju? Oke, sementara setuju ya. Nanti kita akan bahas coba. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nggak apa-apa karena kita belum belajar. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Oke. Diingat-ingat jawabannya ya, yang tadi setuju dan tidak setuju. Nah, pada hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi berupa 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan nge-game dulu Bapak Ibu. Di sini saya sudah menyiapkan kertas kosong. Bapak Ibu bawa alat tulis? Ada ya, ada yang bawa alat tulis? Iya bawa. Nah, gamenya ini berpasangan ya, samping-sampingan. Ada A dan B. Siapa yang mau jadi A? Angkat tangan. A ya, A. Nah, Iya. A. Berarti yang tidak A sampingnya adalah B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi ini saya bagikan dulu ke yang A. A-nya terserah. Ibu. Iya, kanan kiri nggak apa, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan A, tangan B, tangan kiri. Nah, kemudian tuliskan sesuatu, baik itu benda maupun apapun yang Bapak Ibu anggap berharga. Coba tuliskan sesuatu yang Bapak Ibu anggap paling berharga, yang ingin Bapak Ibu ini simpan, genggam erat, tidak boleh ada yang memiliki selain Bapak Ibu. Silakan ditulis, gariskan. Boleh, terserah. Silakan ditulis. Boleh benda atau sesuatu, terserah. Apapun itu. Ya. Ingat itu milik kamu. Bahagia sekali Bu Puput. Apa ya? Apapun itu. Sesuatu yang mulia. Sudah? Yang lama nggak apa-apa.
karena nggak ada waktu, batas waktu mengerjakan. Sudah? Boleh pinjem pensilnya. Ini yang ayah yang menulis satu aja. Satu aja. Yang nggak punya pasangan boleh kanan dan kiri, ini A, ini B gitu ya. Satu aja. Terus dilipat. Iya, dilipat. Dilipat kecil biar bisa digenggam. Diremes juga boleh. Diremes. Sudah? Sudah, silakan genggam erat. Genggam erat. Iya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Pokoknya harus dilindungi dengan segala daya. Itu kertasnya. Nah, sekarang yang B, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba. Yang B coba mau dibujuk, mau dirayu terserah. Monggo silakan. Coba. Jangan dikasih ya, boleh direbut kalau mau. Boleh apa enggak? Mau melindungi sekuat tenaga. Merayu boleh, merayu, dirayu. Boleh. Oke. Kira-kira susah nggak untuk mendapatkannya? Susah nggak? Susah. Nah, itu adalah perumpamaan kita pada hari ini. Jadi kalau misalkan kita mau membujuk siswa dengan sekuat tenaga, sedangkan siswa kita kan sekarang beda dengan kita zaman dulu ya Bapak Ibu. Kepribadiannya berbeda, kebiasaannya berbeda. Misalkan kita mau membujuk dia untuk berubah, mau memiliki perubahan terhadap suatu perilaku, walaupun itu perilakunya baik, tapi dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Kalau memang dianya nggak bersedia, mau gimana lagi? Nah, itu adalah perumpamannya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, itu sama dengan ilusi guru dalam mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Nah, ini adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini meliputi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini harus yang kita pikirkan pada diri sendiri dan pada siswa kita, bahwa kita tuh nggak bisa mengontrol siswa, yang bisa ya mereka bisa mengontrol mereka sendiri. Begitupun diri kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, makna disiplin yang sesungguhnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu kan biasanya kita memaknai disiplin dengan suatu apa ya? Bapak Ibu selama ini menganggap disiplin itu apa? Tegas. Apalagi? Waktu, tekanan, tertib. Nah, ada yang menjawab tekanan, ada yang menjawab tegas. Padahal arti dari disiplin itu sendiri padahal bukan di antara semua itu. Jadi ada pergeseran makna disiplin. Nah, itu yang harus kita rubah. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi makna dari disiplin yang sesungguhnya adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya Bapak Ibu? Jadi selama ini ternyata kita salah mengartikan makna disiplin, bahwa sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita apalagi siswa ya, kita aja menganggap disiplin itu suatu paksaan, suatu tekanan, apalagi siswa gitu ya, yang dituntut untuk disiplin ketika berada di sekolah.
Kemudian ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa sih contoh-contoh nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa? 6 dong, 6. Beriman bareng-bareng ya Bapak Ibu. Apa? Wah, kepada iya, terus ya iya, betul sekali. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasi itu ada dua jenis. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu apa? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya siswa itu berlaku disiplin biar apa? Biar tidak dihukum. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ayo, berarti akan dihukum. Jadi siswa itu motivasi disiplinnya karena apa? Karena saya takut dihukum. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, saya mau disiplin biar mendapatkan imbalan. Tadi kan di awal saya bilang, saya tanyakan, kalau misalkan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, setuju apa tidak? Setuju. Kalau penghargaan bisa mendisiplinkan siswa, setuju apa tidak? Setuju ya. Tapi ternyata semua itu hanya sampai di motivasi eksternal saja. Sedangkan untuk dapat mencapai tujuan disiplin positif, siswa itu harus memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internalnya? Yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi harus ada kesadaran dari siswa itu sendiri tanpa kita memberikan hukuman, tanpa kita memberikan penghargaan. Kemudian kenapa? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu tujuan memerdekakan siswa itu bukan hanya untuk melepaskan siswa dari tidak hanya terlepas dari perintah, tapi bagaimana mereka cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi dengan kesadaran mereka melalui motivasi intrinsik. Nah, kemudian ini ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik untuk siswa. Karena apa? Ternyata ada yang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata sama Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak berarti bisa mendisiplinkan siswa. Karena ternyata sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kalau misalkan kita memberikan penghargaan kepada siswa, mungkin mereka akan disiplin, tapi ternyata apa? Itu hanya dorongannya atau motivasinya hanya eksternal. Kalau misalkan kita hari ini memberikan hadiah kepada mereka yang berlaku disiplin, maka besoknya mereka akan mengharapkan hal yang sama. Misalkan dikasih hadiah, besoknya mereka akan meminta dikasih hadiah kembali, seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendeknya gimana dan jangka panjangnya gimana? Nah, kita akan membahas ini nanti. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata dapat menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Betul apa tidak ya? Contohnya apa contohnya ya? Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Coba. Ya, mereka akan puas dengan segitu saja mungkin ya, tidak bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, mereka motivasinya biar apa? Biar dapat penghargaan. Jadi mereka nggak sadar kenapa sih saya harus melakukannya, apa sih keuntungannya untuk diri saya sendiri, itu tidak sampai ke motivasi intrinsik. Nah, kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi ini tuh suatu bentuk biar kita tuh tidak memberi
memberikan penghargaan yang justru akan menghukum mereka. Caranya gimana? Dengan membentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kalau memberikan pengakuan itu jangan di depan umum. Kemudian beri pengakuan secara pribadi langsung ke siswanya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan malam atau jangan memberi penghargaan pada anak itu saja, tapi harus merata ke semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kalau misalkan kamu melakukan hal baik, ya maka akan diberikan pengakuan atau apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Nah, contohnya gimana contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan? Yang pertama, kita buka dulu dengan kalimat kemarin, saya perhatikan nilainya mana? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya gimana pada saat menolong murid baru di kelas kita? Berarti kita mendekati siswa tersebut, kemudian kita mengatakan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi lebih ke nilai-nilai kebajikannya yang kita beri apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bedanya apa sih hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu, dia itu reaksi atas tindakan tapi tidak ada hubungannya. Tapi kalau konsekuensi ada hubungannya. Contoh, misalkan anak terlambat sekolah, kemudian terlambat ke sekolah, disuruh lari-lari, itu ada hubungannya nggak Bapak Ibu? Tidak berhubungan ya, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalkan dia pelajarannya olahraga masuk terlambat di pelajaran olahraga, kemudian disuruh lari-lari. Kenapa disuruh lari-lari? Karena temannya juga tadinya lari-lari sebelum dia datang. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan. Contoh nih, ini masuk hukuman atau konsekuensi ya? Jawab ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena ada hubungannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, kita lihat jawabannya benar apa tidak. Oh, ternyata yang ini hukuman. Murid disuruh untuk tidak ada tidaknya. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, nah. Apa sih perbedaannya? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi, tidak mesti menyakitkan tapi memang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi nggak nyamannya cuma sebentar gitu, tapi nggak sakit hati lama-lama gitu, hilang. Setelah itu selesai ya udah. Kemudian anak membenci kedisiplinan ini kalau hukuman, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu mengandung paksaan, kalau konsekuensi mengandung stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu kumpul jadi satu. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya untuk sementara waktu.
Nah, apa itu restitusi? Kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka tuh pengen jadi seperti siapa gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi baru hukuman dan konsekuensi, ini lebih mendalam lagi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman itu sudah pasti merupakan salah satu identitas kegagalan. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi merupakan identitas kesuksesan. Nah, perbedaannya apa kalau tadi? Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi mereka itu memilih sendiri apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, kayak gitu. Kemudian restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi, korban menjadi ganti. Mendapatkan ganti, jadi korbannya mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya pun terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada pertanyaannya nih, kalau restitusi, pertanyaan andalannya adalah apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau hukuman itu cenderung negatif, kalau konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu lebih ke arah yang positif. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan antara guru dan murid atau murid dan murid. Kemudian tawaran, bukan paksaan, karena di dalam restitusi itu ada pertanyaan, kamu pengennya seperti apa, kayak gitu. Kedepannya pengennya seperti apa untuk memperbaiki, jadi lebih ke menawarkan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa itu mengoreksi dirinya sendiri, apa sih yang tidak dia lakukan, kayak gitu, apa sih yang dia langgar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih, kamu kebutuhannya apa, kayak gitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini akan lebih ke tekniknya. Nanti saya pengen mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini momennya pas sekali karena ini minggu ini adalah minggu pertama kita masuk di semester 2. Jadi pas sekali nanti setelah kita melakukan refleksi tentang pembelajaran kita satu semester ke belakang, kita juga bisa melaksanakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, apa sih, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu didapatkan setelah kita melakukan kesepakatan kelas. Jadi, mengapa tidak peraturan saja, kan sekolah sudah punya peraturan, kenapa harus membuat keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ya, kenapa sih kita harus pakai helm bila mengendarai roda 2? Biar apa? Biar aman. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa? Biar terhindar. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak ketinggalan materi. Nah, semuanya itu ada alasannya, dan alasannya itu sesuai gitu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini tujuannya kenapa harus pakai keyakinan kelas. Jadi biar menimbulkan motivasi dari dalam diri peserta didik. Nah,
ini Bapak Ibu berawal dari peraturan kelas, kemudian dari kita kan sudah punya peraturan kelas, atau misalkan nanti kita buat nih kesepakatan kelas dengan siswa. Nah, dari peraturan kelas ini nanti menjadi keyakinan kelas. Diharapkan setelah menjadi keyakinan, lingkungan menjadi lebih positif. Kalau lingkungan ini positif dan dilaksanakan secara terus-menerus, maka akan menjadi budaya positif. Nah, yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, ini contoh keyakinan kelas di beberapa sekolah. Nah, contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Contohnya, saya yakin Bapak Ibu sudah biasa melakukannya di kelas ya. Nah, ini contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi awalnya itu sebelum ada keyakinan kelas, kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kita melakukan kelas. Nah, tekniknya gimana? Ayo coba terbantar ya. Teknik keyakinan kelas yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah nih, kita membagikan kertas ini ya. Ini namanya apa Bapak Ibu? Namanya, ayo bahasa kerennya ada yang tahu nggak? Sticky note. Nah, sticky note. Sticky note atau apa? Ada nama lainnya? Post paper. Nah, post paper ini kan warna-warni, pasti mereka juga senang. Nah, kita membagikan ini ke siswa dulu. Nah, tapi sebelumnya kita prolog dulu. Kita ngasih tahu bahwa kita akan merancang kesepakatan kelas. Kalau misalkan hanya bentuknya peraturan kelas saja, otomatis mereka baca aja enggak ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita memberikan tawaran kepada mereka, mari kita melakukan kesepakatan kelas. Kita membagikan ini ke siswa satu saja dan meminta mereka satu anak tuliskan satu peraturan yang mereka inginkan. Dan kalau bisa dibentuk kelompok dulu. Kemudian aturannya satu kelompok tidak boleh punya kesepakatan kelas yang sama antara satu anak dengan yang lain. Misalkan kelompok A ada 3 orang apa 4 orang. Nah, 4 orang itu nulisnya nggak boleh sama, beda-beda kayak gitu biar beragam nanti hasilnya. Ya, setelah itu mereka tempelkan nih, setelah sudah nulis satu anak satu kertas ini, tempelkan ke papan tulis. Nah, setelah ditempelkan ke papan tulis, minta 2 orang untuk maju ke depan, yang satu membacakan ini hasil-hasil ini dari teman-teman, yang satu digolongkan yang mirip-mirip. Contoh, datang tepat waktu, atau misalkan tidak terlambat, kan mirip ya, mirip. Atau misalkan aktif berdiskusi, kemudian apalah kayak gitu, pokoknya yang mirip-mirip dikelompokkan. Kenapa harus dikelompokkan? Biar timbul suatu keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu adalah apa ya namanya ya, garis besarnya. Contoh, hormat. Keyakinan kelasnya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti contoh kesepakatannya apa? Misalkan tidak boleh mengambil milik barang orang lain atau menghargai orang lain. Itu kan berarti dalam satu keyakinan kelas. Dari beberapa kesepakatan kelas kita gabungkan menjadi suatu keyakinan kelas, bentuknya adalah hormat. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalkan kesepakatan kelasnya aktif dalam diskusi misalkan, atau apalagi ya, nah misalkan iya mengerjakan segala pekerjaannya, itu bisa dijadikan dalam satu keyakinan kelas, yaitu bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Contohnya apa coba kesepakatan kelasnya?
tidak ada pembulian. Ya, tidak melakukan bullying, kemudian tidak mengejek teman, kayak gitu ya. Bahasa siswa kan beraneka ragam. Nah, dari kesepakatan kelas itu pun kita bisa memahami keinginan mereka itu seperti apa, pembelajaran yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, kemudian kita bisa membuat tabel T dan tabel Y. Ini tabel T contohnya. Terlihat, terdengar, berperilaku. Kalau tabel T tampak seperti, tidak tampak seperti. Untuk contohnya bisa kita lihat, ini adalah tabel Y untuk keyakinan kelas hormat. Terlihatnya seperti apa? Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi mereka itu harus terlihat memiliki empati kepada orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, kemudian berbagi. Nah, terdengarnya gimana? Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi. Itu yang terdengar, kalimat-kalimat yang bisa terdengar untuk menunjukkan keyakinan kelas berupa hormat. Kemudian perilakunya seperti apa? Perilakunya bisa tersenyum ramah. Jadi kita memberikan pemahaman kepada mereka untuk melaksanakan keyakinan kelas berupa hormat. Kita bisa berperilaku dengan wujud tersenyum ramah, memberikan salam hormat dengan berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada seperti ini ya, namaste. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu merupakan tabel Y dari keyakinan kelas hormat. Kemudian dari tabel T, kita lihat dari tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita harus datang tepat waktu. Nah, yang tidak tampak seperti, yang tidak harus kita hindari adalah sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Yang harus kita hindari adalah tak acuh kepada teman dan guru. Iya, cuek. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak harus kita tampakkan apa? Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas sudah didapatkan, digolongkan menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, kita jabarkan nih. Mau pakai tabel Y boleh, mau pakai tabel T boleh, mau pakai dua-duanya boleh. Nah, selanjutnya ini tugas Bapak Ibu harusnya. Ayo, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin apa? Tanggung jawab. Ternyata kalau dilarang mengganggu orang lain, masuknya apa? Menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, apa masuknya? Komitmen. Ya, apalagi? Disiplin, menghormati orang lain juga. Iya, kalau misalkan siswa hadir 15 menit sebelum pembelajaran, itu juga salah satu bentuk menghormati orang lain. Karena apa? Tidak membuat orang lain menunggu ya lagu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Maksudnya apa? Keselamatan. Ini keselamatan ya, kita meyakini kita harus punya keselamatan, menghargai keselamatan orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Ya, sabar. Ya, bisa juga menghormati orang lain. Menggunakan masker. Kesehatan. Ya, kesehatan boleh, keselamatan boleh juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, betul sekali. Pinter-pinter ya Bapak Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada berapa sih kebutuhan dasar manusia? Kita tuh sebagai manusia butuh apa aja sih? Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kita butuh penguasaan nggak? Butuh ya. Kesenangan, kebebasan. Karena semua
itu kita butuhkan untuk apa? Bertahan hidup. Iya. Nah, berarti posisi kontrolnya ada berapa? Semangatnya ada 4. Enggak, ini kebutuhan dasarnya. Nah, ini posisi kontrolnya ada berapa sih posisi kontrol? Nah, kita itu bisa memiliki atau berperan dalam 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Ada yang suka sebagai penghukum di sini? Nggak ada ya, gurunya baik semua. Membuat rasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang membuat siswa itu merasa bersalah? Pernah ya? Atau bertindak sebagai teman, pagian gak biasanya ya? Pemantau, ada nggak yang cuma mantau? Masih gue pantau nih, ada ya. Kemudian, nah dari semua tingkatan posisi kontrol yang paling hebat adalah ketika seorang guru itu bisa menjadi manajer. Apa itu manajer? Orang yang mengatur. Iya, mengatur diri sendiri dan orang lain. Nah, guru contoh-contoh dari kelima posisi kontrol ini. Misalkan guru itu sebagai penghukum, contohnya apa? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah, Bu. Ya. Ternyata tingkatan posisi kontrol menghukum itu adalah tingkatan paling rendah, Bapak Ibu. Nah, anak, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernah nggak melakukan seperti ini? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, hasilnya ini hasil dari siswanya. Kalau dia dilakukan seperti ini, maka hasilnya adalah dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia tuh menganggap bahwa guru tuh nggak masuk dalam dunianya. Maaf ya, lo siapa kayak gitu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini yang mereka pikirkan kalau kita menghukum. Kemudian dampak yang akan terjadi apa sih pada murid? Mereka akan mengulangi kesalahan. Nah, kemudian kalau mengalami ya. Kemudian jika kita menjadi pembuat rasa bersalah, contohnya apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya itu gini, ibu kecewa kalau kamu seperti ini. Nah, itu membuat mereka merasa bersalah. Ngomongnya gimana? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya apa sih kalau kita membuat mereka merasa bersalah? Mereka menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, murid itu meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Oh, ternyata kalau misalkan kita nggak marah-marah, mereka tetap meletakkan guru dalam dunia yang berkualitas. Kemudian muridnya berkata apa kalau mereka merasa bersalah? Maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Pak. Akhirnya apa dampaknya? Mereka merasa rendah diri, nggak punya kepercayaan diri. Kemudian jika kita meletakkan diri sebagai teman, posisi kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Iya Pak Gian, membuatkan kamu biar nggak dimarahin guru BK, kamu seperti ini, kamu gitu ya, gitu Pak Gian. Ya, ini biar kamu selamat dari hukuman gini-gini kayak gitu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, ini posisinya sebagai teman. Hasilnya apa? Siswa akan ketergantungan, nanti bisa jadi meminta perlindungan ke guru yang menganggap mereka sebagai teman. Kaitannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ini, penting banget. Kemudian muridnya berkata apa? Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian cukup tahu. Kemudian dampak pada muridnya apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung, karena nanti pasti akan dibela oleh bapak ibu guru. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Cukup, oh si anak ini pelanggaran, oke, kayak gitu doang. Apa peraturannya? Kamu melanggar apa? Nah, itu masuk ke dalam pemantau. Kemudian hasilnya apa? Siswa akan menyesuaikan diri, nggak akan melakukan pelanggaran kalau dia diawasi. Kaitannya apa? Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Oh, mereka selain memperhatikan guru, mereka memperhatikan juga peraturan dan hukumannya. Ini kalau saya melakukan ini,
ada aturannya nggak ya, hukumannya apa nggak ya, kayak gitu. Terus muridnya berkata apa, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi pikirannya tuh hukumannya apa, peraturannya apa, hukumannya apa, peraturannya apa, kayak gitu. Kemudian dampaknya apa, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Akhirnya motivasinya hanya motivasi ekstrinsik, eksternal ya, sama. Nah, kemudian yang hebat adalah ketika guru bisa bertindak sebagai manajer. Nah, menghargai dirinya sendiri ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya apa nih? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaan, nanti contoh pertanyaannya ada di belakang. Kemudian guru mengatakan apa nih ciri-cirinya, apa yang kita yakini. Nah, yang kita yakini itu berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi siswa itu diajak untuk berpikir, mencari solusi sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian menguatkan pribadi. Hasilnya siswanya akan menguatkan pribadi. Oh, berarti saya tuh seperti ini karena saya yakin, saya punya keyakinan seperti ini, maka saya harus seperti ini. Nah, murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau sebelumnya yang diletakkan adalah gurunya, nah sekarang kalau siswanya sebagai manajer, siswanya yang meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif. Nah, muridnya berkatanya gimana? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Artinya mereka memperbaiki diri sendiri sesuai dengan kesadaran mereka sendiri. Dampaknya apa nih? Dampaknya muridnya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Ini berapa sih? Kemudian tugas nih, saya kecewa sekali. Ayo, kalau kecewa sekali cirinya siapa? Pembuat merasa bersalah. Oh, berarti posisinya guru ada di pembuat merasa bersalah. Kalau kita mengatakan saya kecewa sekali nih gitu, membuat mereka merasa bersalah. Kamu tidak benar. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya ini, berarti menjudge ya, itu berarti gurunya sebagai penghukum. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini apa? Pemantau. Kalau pemantau itu intinya melihat apa namanya, peraturan, tata tertib. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini siapa yang ngomong kayak gini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa? Penghukum. Manajer apa, Bu? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi siswa itu biarkan berpikir sendiri. Nah, dari semua posisi kontrol itu pengen jadi yang mana Bapak Ibu? Manajer ya, walaupun sulit. Walaupun sulit, tapi ternyata bisa apa namanya meningkatkan motivasi intrinsik dari murid kita. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer dan memperbaikinya. Nah, bedanya gini nih. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Nah, ini diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Nah, apa kamu yakin? Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, memperbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi dengan restitusi, kita bisa berdialog dengan siswa, saling bertukar pikiran tentang apa yang harus mereka lakukan, biar sesuai dengan keyakinan kelas, kayak gitu, keyakinan sekolah. Kemudian, nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi adalah suatu bentuk dialog untuk melakukan restitusi. Nah, ada 3 jenis, namanya juga segitiga ya Bapak Ibu, jadi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama nih,
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tuh ngomong ke siswa seperti ini, alasan kamu apa, biarkan mereka bercerita tentang alasan dia melakukannya. Misalkan terlambat sekolah, alasannya apa, biarkan mereka bercerita sendiri. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga nanti siswanya bercerita sendiri. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tuh menguatkan mereka, menstabilkan identitas mereka kayak gitu. Kemudian kamu masih ingat nggak nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kayak gitu? Kita pernah punya nilai-nilai apa ya? Kita punya keyakinan kelas apa ya? Nah, kamu ingin menjadi seperti siapa? Seperti apa setelah ini? Nah, biarkan mereka berpikir, bercerita, tapi kita juga tetap mengarahkan. Nah, contoh dari menstabilkan identitas nih, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, caranya adalah guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri kayak gitu. Jadi menstabilkan identitas, menimbulkan rasa percaya diri pada mereka. Kemudian validasi kebutuhan. Ini tujuannya adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar manusia apa saja, yo? Uang. Ya, penguasaan kasih sayang. Ya, kebebasan. Kebahagiaan. Ya. Merasa diterima gitu ya? Iya. Nah, kebutuhan ini ada penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup. Nah, ciri-ciri kalimat validasi kebutuhan itu apa? Ciri-cirinya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, kayak gitu. Kamu pasti punya alasan nih mengapa kamu melakukan. Jadi kita tuh nggak menyalahkan, tapi memvalidasi gitu. Apa sih yang penting buat bagi kamu tuh yang penting apa sih? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, misalkan apa yang positif. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi nggak nyalahin, kamu nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa, emang itu ada yang lebih buruk dari itu, tapi kamu coba, kamu bisa tidak melakukannya kan, kayak gitu. Jadi tidak menyalahkan tapi tidak membenarkan, kayak gitu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Misalkan mereka sudah melakukan hal yang baik, maka kita tanyakan hal seperti ini, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, kayak gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu yang terakhir ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya gimana nih? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalkan terlambat ya. Apa nilai yang nilai yang kita percaya di kelas apa? Misalkan datang tepat waktu, kayak gitu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti apa, kayak gitu. Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh pemantau dan manajer. Jadi yang biasanya mengutarakan pertanyaan ini adalah posisi pemantau dan manajer. Apa nih contohnya intervensi 30 detik? Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu?
Apakah wajar kamu berbuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulainya? Peraturannya apa? Jadi seperti inilah, nanti bisa Bapak Ibu ya, Ibu baca sendiri, nanti bisa saya share di grup. Kemudian refleksi. Nah, ini refleksi untuk kita semua Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa sih yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dan tidak menganggap hukuman itu sesuatu yang Luar biasa, Kak Gia. Ada lagi selain Kak Gian? Ada lagi? Lanjut pertanyaan berikutnya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Siapa coba yang mau berpendapat? Perasaan apa sih yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ternyata Ya, saya menganggap disiplin itu adalah untuk mendisiplinkan anak atau hukuman. Ternyata proses belajar ya. Iya. Pemahaman makna selama ini keliru. Iya. Berarti kalau kembali ke pertanyaan awal, setuju nggak dengan hukuman itu bisa menimbulkan disiplin? Tidak. Tidak. Penghargaan? Tidak. Tidak. Iya betul. Kemudian peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya pemantau, teman, Yang marah-marah tadi. yang penghukum. Siap berubah ya Bapak Ibu? Siap. Pengen jadi apa nih? Manajer. Oh iya, ini saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Yuk manajer. Semoga kita dimudahkan untuk menjadi manajer bagi anak didik kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti sesi diseminasi kali ini. Luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita sebagai pendidik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon izin di Bapak Ibu. Kebetulan saya juga ada tugas untuk menyampaikan penerapan segitiga restitusi. Ini juga saya gunakan untuk aksi nyata topik disiplin positif. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sehari-hari biasanya yang biasa kita dengar adalah hukuman dan konsekuensi ya Bu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah kalau hukuman kita itu memberikan respon kepada kesalahan anak. Misalkan ada anak bersalah, kemudian kita memberikan respon ke anak tersebut dengan cara memberikan hukuman. Contoh, misalkan ada anak terlambat datang ke sekolah, kemudian kita memberikan hukuman berupa lari-lari gitu ya, lari-lari keliling lapangan. Itu tentu tidak sesuai dengan tidak mendidik gitu ya, maksudnya nggak ada hubungannya sama kesalahannya terlambat tapi hukumannya lari-lari. Tapi kalau konsekuensi itu reaksi dari guru adalah sesuai dengan kesalahannya. Misalkan si A terlambat masuk jam olahraga, maka hukumannya adalah lari-lari. Itu kan cocok ya Bu, karena pelajarannya olahraga, dia terlambat, mungkin dia belum melakukan pemanasan, sedangkan teman lain sudah melakukan pemanasan, maka cocok ketika guru olahraga tersebut memberikan konsekuensi berupa lari-lari keliling lapangan. Gitu ya Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu bentuk reaksi kita adalah dengan memberikan dialog, dengan berdialog. Nah, contohnya di sini misalkan ya, nah segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi berdialog. Berdialognya tentang apa? Tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah
adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kalimatnya begini. Misalkan di sini yang saya contohkan adalah siswanya terlambat datang ke sekolah. Kita tanya dulu, kenapa kamu datang terlambat? Nah, biarkan mereka menstabilkan identitas saya itu. Biarkan mereka cerita dulu. Bu, saya terlambat karena semalam membantu orang tua saya. Saya berangkat terlambat ke sekolah karena membantu orang tua berdagang sampai larut malam, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita nggak menyalahkan siswa. Loh, kamu kok tugasnya sekolah kok apa namanya? Iya, membantu orang tua, jangan, tapi membenarkan. Contohnya, ya betul sekali. Tindakan kamu itu benar, yaitu membantu orang tua. Tapi diingat lagi, kamu adalah siswa yang tugas utamanya adalah belajar. Jadi memvalidasi tindakan, jadi membenarkan, tidak langsung menyalahkan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu jadi tahapannya sebelum adanya restitusi di materi di PMN itu ada membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mempraktekkan, kita bikin tiap kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kayak kesepakatan kelas. Misalkan kita mau ada kesepakatan apa aja nih, misalkan datang tepat waktu, tidak makan dan minum di kelas dan sebagainya. Nyata. Kemudian karena ini sedikit restitusi, jadi menanyakan keyakinan. Setelah kita membenarkan, oh iya kamu nggak salah, betul, tapi tugas kamu adalah belajar. Nah, kita menanyakan keyakinan, tapi coba dipikir lagi, apa keyakinan kelas yang belum kamu laksanakan, seperti itu. Yang belum kamu laksanakan apa? Oh iya Bu, saya tidak mengikuti keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Jadi biarkan mereka menyadari kesalahannya sendiri, apa tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Seperti itulah. Lalu kita jangan langsung menjudge. Ya udah, kamu salah melanggar keyakinan, berarti kamu harus seperti ini, jangan. Tapi menanyakan lagi. Nah, kalau kamu sudah sudah sadar bahwa kamu melanggar keyakinan kelas, maka apa yang akan kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki? Jadi biarkan mereka secara mandiri menentukan solusi dari kesalahan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Kembali ketemu. Ini pertama kali ketemu ya? Pertama kali masuk di semester kedua di kelas ini. Karena ini pertemuan pertama kita untuk memperbaiki pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Puisi pengen kita membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Apa itu kesepakatan kelas? Ada bayangan nggak? Ada. Kamu tahu peraturan tata tertib? Tahu. Kalau tata tertib kan sudah jadi, sudah dari sekolah. Nah, kalau kesepakatan kelas, ibu pengen kalian membuat sendiri. Kalian pengen aturannya seperti apa sih di kelas ini selama 1 semester ke depan? Nah, Busi akan membagikan ini. Ini namanya sticky note. Nanti satu orang, satu kertas, tuliskan satu kesepakatan kelas saja. Tuliskan hanya satu kesepakatan kelas yang kalian ingin. Contoh, misal ya, yang standar misalnya hadir tepat waktu, misal. Nah, nanti segini nih, segini, nggak boleh sama, harus berbeda, harus berbeda, dan nggak boleh contek-contekan, harus sesuai dengan yang ada di hati kamu sendiri. Yang ibu harapkan jawabannya beragam, berbagai macam, dan kalian kan tentu pikirnya berbeda-beda. Yang aku pengen peraturan di kelas misalkan tidak boleh makan dan minum, atau misalkan tidak boleh banyak. Kalau ibu kasih tahu, nanti kamu nggak punya itu pilihan lain ya. Jadi silakan nanti tuliskan hanya satu saja. Nah, ini nanti kertasnya bisa ditempel. Setelah kamu menuliskan kesepakatan kelas yang kamu inginkan, nanti ditulis ya. Ditempel di sini ya. Urut 1, 2, 3, 4 aja. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4, membawanya lagi. Ini oke. Nanti urut dari sini. Oke,
Jago ke video aja. Tuh saja. Harus kita telung ML. Kan eman cari. Kan kirim top up ya. Nggak usah ditulis nama Bisa kamu. ngirim. Bisa ngirim original. Sampai pikir ya, Nih. Nggih, Bu. Kero ora. Kan guru apa ora bisa ngirim ya. Harus bisa. Yang bisa toh kirim ya. Mungkin nyepin numpang. Ini tusi tukal mungkin. Adabnya biar yang nempelnya sebelah atas. 1, 2, 3, 4. Yuk. Itu biru Bu. Wadah. Ini warna biru. Nanti silakan kamu tulis terserah kalian isinya apa. Tapi kayaknya Jaraknya orang ya. Dan karena ini kesepakatan kelas, berarti nanti harus kita Tapi anak kayak gini. bersama. Ya kan jeda. Dan karena sudah kita sepakati maka tidak boleh. Jinan. Kamu membuat kesalahan kelas dari kesadaran sendiri otomatis tidak boleh dilanggar. Sudah? Ya. Waktunya cuma 10 detik. Nggak punya pulpen, Bu. Sudah? Kalau yang sudah boleh nempel di depan. Satu doang. 1 anak 1 kesepakatan kelas. Nggak usah banyak-banyak. Yang sudah boleh nempel lagi di sampingnya. Apa, Cak? Silakan. Kon apa sih? Boleh tanya udah bagus. Kenapa sih harus ada kesepakatan kelas? Biar tertib, biar kamu melaksanakannya dengan senang karena bukan dengan paksaan ya. Ini atas kesadaran kamu sendiri. Pengen seperti apa itu terserah kamu. Ini di gelas. Ya sudah, silakan ditempel. Kalau sudah silakan ditempel. Oh ya. Biar tampak biar bagus. Ini kafe. Dari kamu bawahnya. Dia seperti ngomong ini ada yang rapi. Iya. Tahu apa namanya? Enggak apa bareng lain nanti soal. Yo. Kepo per. Nah, kali barengan. Jangan dari kumpulan, dari tinggal bikin tok. Kamu warnanya pink sih pink. Cewek bu. Ini asik nih nggak mau. Saya HP-nya bagus nih foto.
Ayo, musik ini 2 orang, coba 2 orang maju ke depan. Satu orang lagi. Kemarin yang foto, sini. Baca Bu. Ya Bu, baca Bu sing pink Bu. Foto dulu deh. Wis cok ketemu. Wis disetel durung. Ngapain? Ngacak ya apa tuh? Ibu kok nenek Bu. Bukan orang. Bis, ayo Kak Bu. Aku sini aja, Beb. Satu lagi perempuan loh, siapa yang Reni. Awi sini. Perempuannya Ika sini. Tidurnya mana? Buat peraturan kelas dengan gembira. Ke depan sini. Kamu tulis, kamu membacakan. Ini namanya kesepakatan kelas. Ini listnya apa ya? Jangan berisik di kelas, kecuali saya. Lah mulai wis kapan ngasih pingin sor. Mengelompokkan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Keyakinan itu bisa menjadi suatu kebajikan yang kita yakini. Contoh, baca Wi, ini apa Wi? Kalau guru menerangkan, tolong didengarkan. Nah, berarti ini menunjukkan sikap apa? Baik. Menghormati, disiplin, boleh ditulis di sini keyakinannya menghormati. Kuping paling bawah Bu. Menghormati apa disiplin? Ya, tuh tempel di sini menghormati Wi, itu yang nah, cari yang mirip-mirip. Sini. Ada lagi nggak yang mirip dengan ini yang intinya itu menghormati, ada nggak? Ping bawah. Ya, boleh. Terus ambil. Baca Bu. Baca Bu ping bawah. Baca dong. Selama pembelajaran berlangsung tidak boleh mengobrol. Ya, lagi ada lagi nggak yang mirip-mirip? Ping bawah. Paling metal. Guru ketika mengajar kurangi disiplin. Nomor 3. Ya. Itu apakah itu maksudnya menghormati? Apa? Menghormati. Apa coba? Nah, gini cari ada nggak yang disiplin? Apa tanggung jawab itu ada nggak? Ping bawah. Ini. Nih, apa? Oh iya. Maksudnya apa kalau tidak boleh terlambat disiplin? Yo, tempel nih. Ada lagi nggak yang disiplin? Disiplin. Tiket baginya lebih awal sudah dilaksanakan belum? Udah. Sudah belum? Belum, berarti harus dilaksanakan. Kalau sudah, berarti harus ditingkat. Sing nulis tiket ora. Ada lagi nggak? Jangan suka ngomong. Masuknya kemana? Sopan. Sopan santun, oke, tulis sopan. Tadi cakap kamera depan. Enggak, Orang Bu. enggak masih. Enggak. Aman. Ada lagi nggak? Tidak boleh bolos. Maksudnya apa? Disiplin. Apa lagi? Terus hidup rukun apa? Hidup rukun apa maksudnya? Menghormati. Apa lagi? Apa? Maksudnya apa? Menghormati karena berarti menghormati guru dan menghormati teman yang di sampingnya. Berisiko apa? Ada lagi? Oh, sama. Ini sama. Oh, yang sama-sama tempelin.
Baca woi. Baik guru pada saat mengajar harus menghormati guru yang mengajar. Dengarkan ya, oke. Ini kesepakatan kelas yang kalian pilih sendiri. Ini sama. Tidak boleh bermain HP ketika guru sedang menerangkan. Lagi, ada lagi. Tidak boleh melepas jam pelajaran. Disiplin. Oke. Harus berangkat pagi agar tidak disiplin. Oh, mana? Ben. Oke, lagi. Berikan dulu. No bully, no body shaming dan jangan tidak sopan. Oh, jangan membuli, jangan body shaming. Ada yang body shaming di sini? Apa? Gurunya apa kalian ganteng-ganteng cantik-cantik? Yang dipilih bagian apa coba? Cuan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa aslinya tuh kamu nggak pengen melakukan hal itu ya, bahwa atau mungkin hal-hal yang buruk itu sebenarnya mengganggu kalian sendiri aslinya ya. Iya. Selalu membawa alat praktikum, kalau lupa diingatkan satu sama lain. Ini apa? Tidak boleh memanggil teman dengan panggilan yang kasar. Nggak boleh bilang temannya kasar itu nggak boleh ya. Apa lagi? Cok, mau teman siapa nih? Di sini. Jangan di kelas. Jangan kesini di kelas. Lagi. Jangan kesal waktu. Jangan main bola di kelas. Tidak boleh makan jajan pas jam pelajaran. Apaan? Ini ya. Jangan menyepelekan tugas dari guru. Maksudnya nggak tanggung jawab. Pakai deodoran ganti. Hormati guru dan jangan melanggar guru. Jangan berisik di kelas kecuali saya. Kalau guru nggak masuk kita Kalau guru tidak masuk ada tugas harus dikerjakan. kalau guru Satu lagi bilangan mengecek. Sopan. Terima kasih Chloe. Tepuk tangan untuk kita. Mengekspresikan diri terkait dengan kesepakatan kelas yang kalian ingin. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata kekurangan di kelas ini yang paling utama adalah jadi itu
Sopan. Belum. Kalau sudah ditingkatkan, kalau belum diperbaiki. Kemudian apalagi disiplin. Nah, penting sekali disiplin, apalagi bagi anak sekolah. Disiplinnya gimana? Disiplin yang positif, yang dari kesadaran diri sendiri. Untuk apa sih saya berangkatnya cepat? Untuk apa sih saya mengerjakan PR? Untuk apa? Ya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen dipuji. Jadi harus berasal motivasi disiplinnya itu harus berasal dari diri kalian sendiri. Bahwa kalian harus yakin bahwa dengan saya melakukan kebaikan ini maka akan berbalik pada diri kalian sendiri, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab ini juga perlu sekali. Kalau misalkan gurunya tidak masuk dikasih tugas harus mengerjakan. Tapi insya Allah karena sudah tidak PPG lagi, jadi semester 2 insya Allah masuk. Kalian harus benar-benar melaksanakan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jangan sampai sudah disepakati kaliannya melanggar sendiri. Oke? Siap ya? Terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama memperbaiki pembelajaran di semester 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giansa Amri Jayanto, guru SMA Negeri 1 Wanasari. Setelah saya mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Uzi Mujizatun, saya jadi paham dan mengetahui mengenai budaya positif yang harus saya bangun di sekolahan saya ini. Vitasari, asal SMA Negeri 1 Wanasari. Setelah saya mengikuti desiminasi, saya menjadi lebih tahu bahwa untuk menjadi seorang guru ketika menghadapi siswa harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, bukan posisi kontrol untuk penghukum, karena itu kurang tepat diterapkan. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan posisi manajer untuk menghadapi siswa yang lebih baik lagi.